Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2311 sampai bab 2315. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Tolak saja untuk mengakuinya. Apa yang salah? Tidak ada yang akan terjadi. Junjun dalam kegelapan juga sangat marah. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Selanjutnya, dia harus mengambil tindakan untuk mendapatkan substansi baru. Beberapa leluhur dalam kegelapan juga memperhatikan. Sialan, apakah orang-orang di negeri kanguru ini begitu tidak tahu malu? Aku akan segera membunuh mereka. Nenek moyang perempuan pemarah itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Tenang saja, kami mengambil tindakan di waktu yang tidak tepat. Orang lain langsung menyambar mereka. Sepertinya Junjun pasti akan merebut materi baru, saya sedikit khawatir. Kata beberapa leluhur, ya, meskipun selama periode waktu ini, Junjun tidak terkalahkan selama pelatihannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi ada begitu banyak orang kuat di kerajaan kanguru, kita semua enggan untuk mengambil tindakan, apalagi Junjun. Beberapa leluhur berkata khawatir. Kami sudah lama melindungi Junjun dan tidak pernah mengambil tindakan, tapi kali ini, sepertinya kami harus mengambil tindakan. Kata nenek moyang perempuan itu juga. Sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya tidak pergi. Sebaliknya, dia tinggal di sebuah rumah bangsawan. Melihat ekspresi marah Ye Junlin, semua orang berusaha membujuknya. Tidak apa-apa, aku akan membunuh mereka malam ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tidak sesederhana itu untuk tidak membayar kembali hutangmu padaku Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, setelah King Long dan yang lainnya keluar. Semua orang berdiskusi, negeri kanguru menindas orang-orang seperti ini, menolak mengakui kesalahan mereka, dan mengacaukan benar dan salah, aku tidak tahan. Seberapa marah kamu melihat bos? Aku tidak tahan dengan ini nada, saya harus mencari keadilan. Baiklah, ayo pergi bersama, ambil materi baru langsung dulu. Semua orang cocok, mereka berangkat bersama ke gudang benih kiamat negeri kanguru. Meskipun ada banyak orang berkuasa di kerajaan kanguru, tapi King Long dan yang lainnya juga ahli seperti awan. Tak satu pun dari mereka adalah vegetarian. Mereka juga merupakan sekelompok orang kuat di daftar dewa. Setelah sampai di gudang benih kiamat, sekelompok orang baru saja memaksa masuk. Namun gudang benih kiamat telah dipersiapkan dengan baik, dan tim ahli muncul dari segala arah. Kelilingi mereka secara langsung. Begitu mereka bertarung, ekspresi King Long, Xiao Feng dan yang lainnya berubah drastis. Apakah ada begitu banyak orang berkuasa di kerajaan kanguru? Masing-masing dari mereka sangat tangguh dan menakutkan. Orang-orang kuat di daftar dewa lawan jelas lebih kuat dari mereka. Diperkirakan ada sekitar 10 orang yang bisa masuk peringkat 30 teratas daftar dewa. Yang tertinggi yang mereka miliki adalah Qilin yang berusia 30 tahun. Tidak mungkin mereka bisa menandinginya, lambat laun semua orang tertinggal. Banyak orang terluka, ini bukan cara untuk pergi. Evakuasi, semua orang mengungsi dulu. Tapi ketika semua orang hendak mengungsi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang ini menghalangi jalan keluar. Qilin dan yang lainnya dalam bahaya, boom. Boom, pada saat kritis, arus udara yang mengerikan keluar dari kegelapan. Secara paksa menciptakan jalan bagi mereka untuk keluar. Semua orang segera melarikan diri. Saat orang-orang kuat dari kerajaan kanguru mengejar mereka, beberapa orang kuat dalam kegelapan menyerang lagi dan memblokir mereka. Tunggu sampai Anda mencapai tempat yang aman. Beberapa orang sedang menunggu mereka. Itu adalah Junjun dan beberapa majikannya. Situasinya kritis sekarang, dan ternyata Junjun datang menyelamatkan sendirian. Namun beberapa leluhur merasa khawatir dan mengambil tindakan bersama. Ternyata itu Junjun dan beberapa leluhur legendaris. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, kami pasti tetap di sini.
Semua orang berterima kasih kepada mereka. Kembalilah, kamu tidak bisa mengatasinya di sini, pikirkan cara lain. Kata beberapa leluhur. Oke, saya mengerti. King Long dan yang lainnya segera pergi. Setelah kembali ke istana, mereka menemukan Ye Junlin menunggu mereka. Kenapa kamu pergi sendiri? Ye Junlin bertanya. Tapi melihat semua orang terluka, ekspresinya berubah. Apa yang mereka lakukan? Semua orang diam dan tidak berbicara. Baiklah, aku mengerti. Ayo keluar, Ye Junlin berkata dengan tenang. Awalnya, dia ingin menunggu beberapa saat sebelum pergi. Tapi anjing-anjing ini menyakiti rakyatnya. Akan aneh jika Ye Junlin tidak marah. Pastikan untuk menjungkir balikkan negeri Kanguru malam ini. Membunuh pelacur ini. Tidak berterima kasih. Apa menurutmu aku, Ye Junlin? Mudah diajak main-main. Aku bisa menyelamatkanmu dari api dan air, itu juga bisa mengubah tempat ini menjadi api penyucian dalam sekejap. Bos, apa yang kamu lakukan? Suzaku yang terluka ingin menghentikan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin pergi dengan wajah dingin, tidak berbicara. Lepaskan guru dengan saudari muda Junjun dan beberapa leluhur dari Tian's Mansion di sini. Guru akan baik-baik saja. Kata Xiao Feng. Ya, bosnya baik-baik saja, biarkan saja dia pergi. Semua orang mengira itu masuk akal. Dengan Junjun dan beberapa leluhur di sini, Ye Junlin pasti akan baik-baik saja. Mereka baru saja terluka parah dan semuanya sedang dalam masa pemulihan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah setelah mereka pergi, Junjun memaksa masuk ke gudang benih kiamat. Alhasil, pihak lain penuh dengan ahli. Tidak peduli bagaimana Junjun menggunakannya, itu selalu menjadi sedikit lebih buruk. Tidak bisa menyerang dalam waktu lama, dia hanya bisa mengungsi. Beberapa leluhur tidak dapat mengambil tindakan karena status mereka. Mereka hanya akan mengambil tindakan jika Junjun dalam bahaya. Namun agak tidak pantas jika berinisiatif pergi ke gudang benih kiamat untuk mengambil zat baru. Bagaimanapun, mereka mewakili Tian's Mansion. Jika mereka terlibat langsung, mereka mungkin akan ditertawakan dunia. Evakuasi dulu. Junjun, tunggu, kami memikirkan cara untukmu. Perampokan tetap tidak akan berhasil. Jika tidak berhasil, ajukan saja tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Ayo kita bernegosiasi dengan mereka besok. Terserah mereka mau. Selama kita punya, berikan saja semuanya kepada mereka. Beberapa leluhur membawa Junjun dan pergi lebih dulu. Mereka berjanji akan memberikan segalanya kepada Junjun dengan imbalan material baru untuk menyelamatkan Ye Junlin. Junjun baru saja pergi, menantikan untuk bernegosiasi secara langsung besok. Tepat setelah mereka pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Kamu Junlin? Dia datang selangkah demi selangkah dengan wajah dingin. Di depan gudang benih kiamat, ada lebih dari 100.000 orang kuat. Di antaranya, Bogut, Nelson dan lainnya yang bertanggung jawab. Ada juga banyak orang kuat yang sebanding dengan para dewa. Selama ini, masih banyak orang yang menggarap zat baru. Terutama ketika begitu banyak tuan dari King Long dan yang lainnya datang untuk membunuh mereka sekarang, kerajaan Kanguru juga sedikit panik. Dia dengan cepat mengerahkan semua ahli terkuat di kerajaan Kanguru ke sini. Jaga gudang benih kiamat sampai mati. Dibutuhkan seluruh negara untuk melindungi suatu tempat. Sungguh mengerikan. Selain itu, dia adalah seorang master. Kali ini, kerajaan Kanguru memamerkan semua yang kuat, yang dimaksudkan untuk mengintimidasi. Kekuatan dahsyat ini bahkan membuat kekuatan teratas di dunia gemetar ketakutan. Kali ini kejutannya sudah cukup, tidak ada yang akan meremehkan Anda di masa depan. Saya bahkan tidak akan berpikir untuk membuat bank benih hari kiamat lagi. Ini juga alasan mengapa Junjun tidak bisa menyerang. Nenek moyang tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat 100% mengekstraksi zat baru dari pasukan ini. Inilah salah satu alasan mengapa mereka tidak melakukannya. Tidak ada yang akan datang sekarang, kan? Siapa yang berani datang? Baru saja sekelompok orang kuat di daftar dewa terluka dan mundur. Mari kita begini,
Bahkan jika beberapa orang kuat teratas di Dewa Daftar berkumpul, Anda mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Siapapun yang datang ke sini saat ini bodoh. Bogut, Nelson dan yang lainnya masih berdiskusi. Saat ini, sesosok muncul di depannya. Ye Junlin ada di sini. Mereka juga melihatnya dengan jelas. Hahaha. Semua orang tertawa saat melihat Ye Junlin. Bogut khususnya tersenyum bahagia. Di matanya, Ye Junlin sekarang terlihat seperti orang bodoh. Beraninya kamu datang ke sini saat ini? Mengapa kamu di sini? Akan mati. Hahaha. Bogut tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Nelson berkata sambil tersenyum. Seseorang di sebelahnya melangkah maju dan mencibir. Apakah kamu kembali untuk membalas perbuatanmu itu? Hahaha. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menamparnya menjadi kabut darah. Bab 2313. Oh, ayo mati semua, menakutkan sekali. Takut kabut darah meledak di depan semua orang. Terutama Bogut dan Nelson yang paling dekat, darah memercik ke seluruh wajah mereka. Semua orang dikejutkan oleh cairan panas itu, kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada yang mengira Ye Junlin akan tiba-tiba mengambil tindakan. Meskipun orang yang ditampar sampai mati oleh Ye Junlin sangat lemah dan berada di urutan terbawah daftar Dewa Semu. Namun difoto menjadi kabut darah dalam sekejap sungguh mengejutkan. Bunuh dia, Bogut segera memerintahkan setelah bereaksi. Jika kamu berani membunuh seseorang di depan mereka, Ye Junlin sedang mencari kematian. Iya, bunuh dia, Nelson dan yang lainnya juga berteriak. Lusinan pria kuat semuanya bergegas maju, boom. Bang, bang, Ye Junlin meninju dan menamparnya, dan puluhan orang kuat berubah menjadi kabut darah di tempat. Tidak ada perlawanan sama sekali, saya tercengang. Kali ini semua orang tercengang. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tidaklah mengherankan jika membunuh orang kuat. Tapi dia membunuh lusinan dari mereka. Ayo, saya tidak percaya, beraninya Ye Junlin menyinggung yang mulia. Bogut sedikit marah, kirim lebih banyak orang kuat untuk maju. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah, tapi tidak peduli berapa banyak orang kuat yang bergegas ke arahnya. Mereka semua berubah menjadi kabut darah di bawah tamparan Ye Junlin. Terkejut, semua orang tampak serius. Mungkin sudah dikatakan sebelumnya bahwa orang kuat yang diutus tidak sebaik Ye Junlin. Tapi sekarang, kebanyakan orang yang dikirim lebih kuat dari Ye Junlin. Aku sudah memberimu kesempatan, aku tidak berguna. Ye Junlin mencibir dan memukul satu demi satu sampai mati. Tidak bagus, tidak bagus. Ye Junlin menyembunyikan kekuatannya, Bogut dan Nelson dengan cepat bereaksi. Kekuatan Ye Junlin saat ini jelas tidak ditunjukkan oleh lebih dari 8.000 orang di daftar Dewa Semu. Setidaknya itu harus berada di urutan teratas daftar Dewa Semu. Benarkah, kalau begitu aku akan membunuhnya? Salah satu penjaga gudang benih kiamat, yang sebanding dengan daftar dewa, menunjukkan senyuman ganas dan berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di daftar dewa. Puff, tapi dia langsung ditampar dan diledakkan oleh Ye Junlin seperti semangka. Semua orang tercengang saat ini, orang kuat di daftar dewa dibunuh seperti ini. Seberapa kuat dia? Bogut dan Nelson menjadi kosong. Tidak dapat bereaksi sama sekali, bunuh. Orang kuat lainnya membunuh Ye Junlin satu demi satu. Martabat negara kanguru mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin menjadi begitu provokatif. Orang-orang kuat yang sebanding dengan para dewa telah muncul. Apakah kamu yang baru saja melukai murid dan saudara laki-lakiku? Ye Junlin bertanya dengan dingin. Benar. Para pecundang itu berani datang dan merebut material laut dalam. Jika mereka tidak berlari cepat, mereka semua pasti sudah mati di sini. Apa? Kamu masih ingin membela para pecundang itu?
Daftar kelompok dewa ini orang kuat tidak menganggap serius Ye Junlin sama sekali. Oh, ayo kita semua mati, Ye Junlin menyelesaikan kata-katanya. Pembunuhan dimulai, kelompok orang kuat dalam daftar dewa ini berubah dari sombong menjadi terkejut, ketakutan, dan putus asa. Satu demi satu, dua, orang-orang kuat di daftar dewa dipukuli sampai habis oleh Ye Junlin satu demi satu. Kekuatan bertarung mereka yang menakutkan, di depan Ye Junlin, tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka semua ditampar sampai mati, tidak ada kekuatan bertarung sama sekali. Dalam sekejap, ratusan orang kuat semuanya berubah menjadi bubur kertas. Namun semakin banyak orang yang terjatuh, negeri kanguru semakin terkejut. Mereka semua menjadi gila, inilah orang terkuat di negaranya. Inilah wali yang mereka banggakan, tapi saat ini, mereka semua dibantai. Yang terpenting pria di depannya akan selalu ditampar sampai mati. Sekuat apapun dia akan ditampar sampai mati. Itu saja, Ye Junlin melirik semua orang di kerajaan kanguru. Bab 2314 Konsekuensi dari tidak berterima kasih. Seseorang memprovokasi suatu negara, siapa yang bisa mentolerir ini? Tidak, ini tentang martabat negara kanguru kita harus menjatuhkannya. Kita tidak bisa menahan nafas ini, bunuh, kita harus membunuhnya. Ini dari negara kanguru, kelompok ini laki-laki kuat dapat dianggap memiliki tulang punggung. Membunuh Ye Junlin satu persatu, 100.000 orang kuat berangkat bersama. Itu sangat mengejutkan. Hah, Ye Junlin tersenyum menghina. Jangan lihat orang banyak, tapi tidak ada orang yang bisa melawan. Semua umpan meriam, pertempuran ini berlangsung sekitar setengah jam. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang berdiri di depan gudang benih kiamat. Ruang kosong di depan dipenuhi orang. Sementara masing-masing berteriak dengan sedih, mereka semua jatuh ke tanah dan berguling. 100.000 orang kuat, tidak ada seorang pun yang berdiri. 100.000 orang kuat dikalahkan oleh Ye Junlin saja. Ye Junlin masih menahan diri. Anda tidak dapat menangkap semuanya sekaligus. Jika tidak, orang-orang kuat di negeri ini akan musnah di tangannya. Tidak seorang pun akan tersisa. Tubuh Bogut Nelson yang tersisa dan lainnya gemetar. Mereka sudah lama basah oleh keringat dingin berulang kali. Semuanya menetes, apalagi celananya sudah basah berulang kali. Disertai bau amis, itu adalah campuran air kencing dan keringat. Mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing dan menangis. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Ye Junlin begitu kuat sekarang? Siapa bilang kekuatan Ye Junlin tetap di tempat 3 bertahun-tahun lalu? Siapa yang memberi peringkat Ye Junlin lebih dari 8.700 dalam daftar dewa semu? Apakah ini kekuatan tempur nomor 1 di daftar dewa? Siapa bilang dia akan mati jika terkena senjata industri maya? Bogut dan yang lainnya akan sangat marah. Saya menyesalinya sampai mati. Alasan kenapa dia tidak mengakui bahwa Ye Junlin menyelamatkan negeri kanguru 3 tahun lalu. Itu karena Ye Junlin sekarang terlalu banyak, bahkan jika mereka membalas kebaikannya, itu tidak akan ada gunanya atau ada gunanya. Oleh karena itu, sama saja apakah Anda membalas kebaikannya atau tidak. Tapi siapa yang menyangka Ye Junlin begitu kuat? Saking kuatnya hingga bisa menghancurkan kerajaan kanguru. Setidaknya tidak satu pun dari 100.000 orang terkuat di kerajaan kanguru yang bisa menjadi lawannya. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah di depan Bogut dan Nelson. Bagaimana sekarang? Bukankah kamu masih mengakui bahwa aku menyelamatkan negeri kanguru 3 tahun lalu? Tanya Ye Junlin. Plop-plop. Bogut dan yang lainnya berlutut di tanah dan mengangguk dengan ganas. Akui saja, kaulah yang menyelamatkan negeri kanguru 3 tahun yang lalu. Kami bukan apa-apa, ini salah kami, tolong jangan ingat kesalahan penjahatnya. Kakek, kamu akan menjadi kakek dari kita semua mulai sekarang, kakek. Mereka bersujud dan memohon pengampunan Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, aku memberimu kesempatan.
Aku tidak menginginkannya, sekelompok anjing. Bunuh. Ye Junlin tidak menahan diri sama sekali terhadap anjing-anjing seperti Bogut itu. Kilatan petir menyambar. Segera, panah darah ditembakkan satu demi satu. Bogut dan yang lainnya hancur berantakan dan langsung mati. Inilah akhir dari sikap tidak berterima kasih. Ye Junlin berkata dengan dingin, dan orang-orang yang hidup terdiam seperti jangkrik. Hari ini mereka tidak bisa melupakannya. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ye Junlin bertanya. Semua orang mengangguk dengan keras. Ye Junlin pergi, adapun semua yang terjadi di sini. Tidak ada yang tahu, Ye Junlin adalah bos besar organisasi Alkitab, dan dia dapat memblokirnya hanya dengan satu kata. Ketika Zukue dan yang lainnya melihat Ye Junlin kembali dengan selamat, tidak ada yang mengatakan apapun. Dengan Junjun dan beberapa leluhur di sini, Ye Junlin pasti aman. Mereka mengabaikan Ye Junlin dan terus menyembuhkan lukanya. Ye Junlin langsung kembali tidur. Hari berikutnya, semua orang terbangun karena ketukan di pintu. Semua orang ketakutan. Semua berkumpul di depan pintu. Halo, saya Stevens, perwakilan kerajaan Kanguru. Saya di sini untuk mengirimkan material baru dari laut dalam. Ini jumlah totalnya. Semuanya, King Long, Xiao Feng, Jian Sisen dan lainnya semuanya terkejut. Materi baru yang mereka pertaruhkan nyawanya untuk diambil tadi malam telah dikirim ke rumah mereka hari ini. Bagaimana kabarnya? Semua orang telah melihat betapa kuatnya negeri Kanguru. Secara langsung mengerahkan begitu banyak orang kuat untuk menjaga gudang benih kiamat. Sikap mereka bertekad untuk mencegah siapapun mendapatkan material laut dalam yang baru. Mereka melakukan apapun, jangan biarkan siapapun mendapatkan zat baru. Namun siapa sangka seseorang akan datang ke rumah Anda hari ini. Mereka semua mengira itu palsu, tapi Stevens di depannya adalah Raja Negeri Kanguru, dan statusnya tidak sebanding dengan Bogut dan Nelson. Tidak akan ada identitas palsu, dia bisa langsung membuka Doomsday Seed Vault. Dapatkan izin ini. Selain itu, Suzaku memeriksa material baru di laut dalam dan menemukan kebenarannya. Apakah mereka benar-benar mengirimkan zat baru? Mengapa demikian? Apa yang terjadi semalam? Mengapa, dalam semalam, terjadi perubahan yang mengejutkan? Apakah ini benar? Semua orang tampak tidak percaya. Semuanya sangat indah, rasanya sangat tidak nyata. Itu benar, kami akan mengirimkan semua material laut dalam baru atas nama Kerajaan Kanguru. Kedua, Kerajaan Kanguru akan secara terbuka meminta maaf kepada Tuan Ye Junlin. Memang dia yang menyelamatkan negara kita 3 tahun lalu, itu dia yang sendirian mengalahkan leluhur darah. Sekarang, kami telah menghukum Bogut dan yang lainnya, mereka semua akan dijatuhi hukuman mati. Ketika Stevens mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Stevens tidak hanya secara pribadi mengirimkan material laut dalam yang baru, tetapi dia juga secara terbuka meminta maaf kepada Ye Junlin. Tidak biasa, tidak ada yang normal. Mengapa? Negeri Kanguru tidak perlu melakukan semua ini. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat menyelesaikan masalah ini dan menolak mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang dapat Anda dan orang lain lakukan. Kemarin Suzaku dan yang lainnya pergi untuk membalas dendam. Ini contoh terbaik. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Anda hanya bisa merajuk. Tapi hari ini semuanya sangat tidak normal. Itu semua bertentangan dengan akal sehat. Tolong pastikan untuk memberitahu Tuan Ye, kami salah. Tidak akan ada waktu berikutnya, tidak akan ada orang atau orang yang tidak tahu berterima kasih di negara ini di masa depan. Saya berjanji, kata Stevens ngeri. Setelah mengantarkan zat baru, dia lari seperti angin. Aku takut jika aku tinggal di sini terlalu lama, Ye Junlin akan seperti keluar. Hal ini membuat King Long dan yang lainnya semakin bingung. Apa yang telah terjadi? Biarkan negeri Kanguru menjadi seperti ini. Melihat zat baru di tangan mereka, sekelompok orang berpikir keras. Saat ini,
Ye Junlin keluar dari kamar dan meregangkan tubuh. Apakah mereka mengirimkan barangnya? Ye Junlin bertanya sambil menguap. Ah, bos. Tuan, bagaimana kamu tahu? Semua orang menjadi semakin bingung. Bahkan bisa dibilang mengagetkan, bagaimana Ye Junlin tahu? Karena aku meminta mereka untuk mengirimkan barang-barang itu, terutama untuk meyakinkanmu, dan untuk membunuh semua orang yang melukaimu, aku akan membalaskan dendammu. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa lagi. Tapi begitu kata-kata ini keluar, King Long dan yang lainnya meledak. Ini, semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Ye Junlin benar-benar melakukannya? Ini tidak mungkin, inilah yang terjadi sekarang. Pasti luar biasa jika melawan satu negara, kalian pasti tahu kalau ahli di negeri kanguru itu banyak. Bahkan ada ratusan ribu orang super kuat. Di antara mereka, King Long dan yang lainnya pernah mengalami orang-orang yang sekuat mereka yang ada di daftar dewa. Mereka begitu kuat hingga semuanya terluka. Jika Anda ingin mengalahkan kerajaan kanguru, Anda setidaknya harus berada di urutan teratas daftar dewa, atau bahkan 3 besar, atau di level nomor 1 di daftar dewa. Ini hanya mungkin jika dewa kegelapan sendiri yang mengambil tindakan. Bos, apakah kamu melakukan semua ini? Tanya Xuanwu ragu-ragu, yang lain juga penasaran, bersambung.